Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita akan mendiskusikan tentang alternatif penyelesaian sengketa melalui proses mediasi di pengadilan. Ini satu topik yang cukup menarik karena kita lihat bahwa kata penyelesaian sengketa atau alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan ini berhubungan dengan satu sengketa perdata gitu yang pada umumnya hanya akan didaftarkan atau digugat di pengadilan setelah proses atau upaya-upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau secara damai telah dilakukan. Dengan kata lain, prinsip dari pengadilan sebagai satu upaya mencari keadilan atau sebagai benteng terakhir memberikan satu pengertian bahwa para pihak lebih cenderung untuk melakukan upaya-upaya tidak langsung melalui pengajuan gugatan, akan tetapi melalui satu proses pendekatan, pembicaraan, negosiasi sebagai satu langkah yang dianggap merupakan satu proses yang lebih cepat dan bisa memberikan keseimbangan keadilan atau perlakuan kepada para pihak dalam konteks win-win dan lose-lose solution. Sebelumnya kita tidak kenal in court mediation. Ketika masuk ke pengadilan, mediation prosesnya itu hanya bersifat natural. Nah, di sini kalau sebelumnya itu kan kewajiban ini tidak diatur sebagai suatu kewajiban yang memiliki konsekuensi. Tapi kalau Perma 1 tahun 2016 ini, Perma ini lebih memaksakan atau mendisiplinkan hakim untuk wajib mendahulukan proses ini. Sehingga di sana dikatakan jika hakim itu dalam memulai memeriksa satu perkara tidak memberikan fasilitas atau tidak memulai menjelaskan tentang kewajiban bagi para pihak untuk melakukan mediasi, maka ini satu hal yang dikategorikan memberikan ketidaklengkapan dalam proses beracara tadi. Dan para pihak yang merasa dirugikan bisa mempermasalahkan itu ke pengadilan lebih tinggi. Walaupun konsekuensi dari permasalahan itu tidak membatalkan substansi, tapi pengadilan tinggi nanti akan kembali membuka kesempatan bagi para pihak untuk lebih dulu mencoba menyelesaikan melalui tahapan mediasi. Kemudian Perma 1 tahun 2016 ini mewajibkan para pihak itu untuk harus ikut proses tadi. Kalau sebelumnya kan dalam pengalaman kita bisa tinggal katakan kepada pengadilan, klien kami tidak bersedia, kami minta masa waktu maksimum yang ada itu dipercepat aja. Kami tidak mau gitu. Nah, kalau sekarang Perma 1 tahun 2016, pihak itu wajib harus mengikuti proses itu, ya, artinya secara normal tentunya. Jadi tidak bisa, dia harus mengikuti dan kemudian juga harus memberikan satu respon yang patut gitu. Kecuali kalau misalnya masa waktu atau proses mediasi tadi sudah tidak membuahkan hasil misalnya. Nah, di sana di Perma 1 ini secara tegas juga para pihak yang bersengketa itu diwajibkan hadir sendiri. Jadi walaupun dia menggunakan kuasa hukum, dia bisa hadir dengan kuasa hukumnya. Kalau dulu bisa kuasa hukumnya aja. Kalau sekarang dia harus hadir sendiri. Nah, dia bisa nggak hadir kalau misalnya dia bisa membuktikan ada alasan-alasan lain, misalnya dia sakit atau jarak yang tidak memungkinkan. Perma 1 memberikan kesempatan orang untuk berkomunikasi melalui media, ya, melalui teknologi, tapi saya pikir ini juga bukan satu hal yang mudah, ya. Tapi artinya Perma 1 tahun 2016 memberikan kesempatan itu, mungkin melalui teknologi Skype atau apapun nanti, tapi yang jelas kehadiran itu tidak hanya diterjemahkan sebagai kehadiran badan, tapi keterlibatan para pihak yang bersengketa secara langsung. Poin atau maksud yang ada di belakang ini adalah mungkin untuk lebih memudahkan, ya. Jadi kalau kan kuasa kan punya keterbatasan dalam mencoba untuk melakukan penjajakan gitu, ya. Tahapan-tahapan what is classified as a best target atau what is classified as a worst atau misalnya bad target misalnya gitu. Nah, itu mungkin kuasa tidak bisa langsung, tapi kalau misalnya para pihak mungkin bisa langsung. Sehingga memang Perma 1 tahun 2016 ini mengharuskan para pihak itu terlibat langsung dan dia juga memberikan satu dorongan kepada para kuasa hukum untuk memberikan juga memfasilitasi, ya, menjelaskan, mencoba untuk juga memberikan respon-respon terhadap proses mediasi tadi. Nah, hal-hal seperti ini secara ide memang sangat baik gitu, ya. Artinya apa? Upaya-upaya untuk mendorong pihak untuk bisa lebih dahulu mendahulukan proses pembicaraan damai ini tetap masih merupakan satu langkah yang baik gitu, ya. Walaupun seperti yang tadi dikatakan
dikatakan bahwa para pihak sebelum dia masuk ke pengadilan pada umumnya telah melakukan upaya-upaya mediasi gitu. Jadi memang kalau kita lihat kita sedikit agak skeptik gitu ya. Kenapa? Karena ketika para pihak tidak bisa menyelesaikan mediasi lah, maka para pihak mendaftarkan perkaranya. Kan gitu kan? Sehingga mungkin orang secara skeptis bisa merespon bahwa lah orang udah gagal di sebelumnya kok masih juga harus dimediasi gitu. Tapi membuka kesempatan para pihak untuk duduk kembali itu dalam banyak hal itu tetap akan memberikan efek positif. Karena para pihak juga berhak untuk menolak gitu. Jadi ini tetap membuka kesempatan para pihak untuk mencoba mengeksplor sampai sejauh mana ketidakmampuan untuk menyelesaikan secara damai itu telah dilakukan. Nah untuk itu memang peran dari mediator dari hakim atau mediator swasta ini sangat-sangat menentukan. Jadi mediator di sini tidak bisa melakukan kajian, tidak bisa melakukan penilaian. Dia hanya menjadi facilitator gitu loh. Nah ini memang akan menjadi satu hal yang juga sering tidak mudah dilakukan oleh hakim. Karena memang hakim kan memang dia dilahirkan untuk langsung melakukan kajian gitu ya. Jadi, tapi bagi hakim-hakim bersertifikat memahami posisi mereka, kapan mereka sebagai mediator, kapan sebagai hakim harusnya mereka paham. Dan juga mediator swasta. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.